Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adam Putra Saifuddin dengan NIM D1A023023. Di video ini saya akan mereview materi tentang acara pertama praktikum mikrobiologi peternakan, yaitu media, sterilisasi, dan inokulasi. Mikrobiologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari mikroorganisme atau organisme yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang atau memerlukan alat bantu untuk melihatnya seperti mikroskop. Kita masuk ke acaranya, yaitu yang pertama media. Media merupakan suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrien yang digunakan oleh suatu mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang biak. Media sendiri memiliki fungsi, yaitu yang pertama fungsi secara kualitatif, yaitu untuk isolasi dan identifikasi mikroba atau mikroorganisme. Contohnya yaitu PDA dan MRSA. Yang kedua adalah fungsi secara kuantitatif, yaitu untuk perbanyakan dan perhitungan jumlah mikroorganisme. Contohnya yaitu Na dan PCA. Selanjutnya ada macam dan fungsi nutrien yang ada di dalam media. Yang pertama ada air, yaitu sebagai sumber oksigen dan pelarut nutrien. Yang kedua ada peptide sebagai sumber N-organik untuk sintesa enzim dan bahan seluler. Yang ketiga ada garam mineral sebagai penyusun sel. Yang keempat ada karbohidrat sebagai sumber C. Dan yang kelima ada agar-agar gelatin sebagai pemadat pada media padat. Dan yang keenam ada dextrose sebagai sumber energi. Selanjutnya ada syarat media, ada 5. Yang pertama ada media harus mengandung nutrien yang mudah digunakan oleh mikroba untuk tumbuh dan berkembang. Yang kedua ada media harus memiliki pH yang sesuai untuk pertumbuhan mikroba, yaitu sekitar 6,5 dan 7,5. Yang ketiga ada media tidak mengandung komponen atau zat-zat penghambat pertumbuhan mikroba. Yang keempat ada media harus steril atau tidak terkontaminasi sebelum digunakan supaya pertumbuhan mikroba baik. Dan yang kelima, mikroba harus memiliki temperatur sekitar 37 derajat Celcius. Selanjutnya ada klasifikasi media. Yang pertama ada berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, media dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada media padat, yaitu media yang berbentuk padat dan mengandung agar sekitar 1,5% sampai 1,8%. Contohnya yaitu PCA, PDA, MRSA, EMBA, dan NA. Yang kedua ada media setengah padat atau media yang mengandung agar sekitar 0,3 sampai 0,4%. Contohnya itu NB dan NFB. Yang ketiga ada media cair atau media yang berbentuk cair dan tidak mengandung agar. Contohnya ada NB dan LB. Selanjutnya ada klasifikasi media berdasarkan komposisi. Yang pertama ada media sintetik yang terbuat dari bahan kimia yang susunannya dari media yang pasti atau buatan pabrik. Yang kedua ada media kompleks yang terbuat dari tanaman atau hewan yang sebagian penyusunnya tidak diketahui dengan pasti. Contohnya itu ada NB, Septic Soy Broth, dan McConkie agar. Selanjutnya ada klasifikasi media berdasarkan tujuan. Ada 3. Yang pertama ada media selektif, media yang dipergunakan untuk meningkatkan pertumbuhan bakteri yang diinginkan dan menekan pertumbuhan bakteri yang tidak diinginkan. Contohnya itu EMBA. Yang kedua ada media isolasi, yaitu media yang digunakan untuk mengisolasi mikroba menjadi kultur murni dan mengandung semua kebutuhan mikroba. Contohnya itu ada Na dan PDA. Yang ketiga ada media pengaya, yaitu media yang digunakan untuk memperbanyak mikroba target, sehingga pada saat dilakukan penguturan mikroba tumbuh dalam jumlah besar. Contohnya yaitu NP. Selanjutnya ada media yang sering digunakan. Yang pertama ada MRSA, yaitu media selektif untuk mengisolasi bakteri asam laktat yang berciri-ciri berwarna kuning kecoklatan. Yang kedua ada EMBA, yaitu media selektif dalam menumbuhkan bakteri Escherichia coli karena mengandung eosin yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dan hanya dapat menumbuhkan bakteri gram negatif. Ciri-cirinya itu berwarna merah keunguan. Yang ketiga ada Na, yaitu media yang mengandung nitrogen dalam jumlah cukup yang berciri-ciri berwarna putih kekuningan. Selanjutnya ada PDA, yaitu salah satu media yang bisa digunakan untuk menumbuhkan jamur yang ber-pH sekitar 4,5 sampai 5,6 dan bagus untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Ciri-cirinya itu berwarna kecoklatan. Yang kelima ada media PCA, merupakan media yang digunakan metode standar perhitungan jumlah bakteri dalam berbagai sampel uji. Ciri-cirinya itu berwarna kuning pekat. Yang keenam ada
NB atau nutrient broth, yaitu media yang berbentuk cair yang umum digunakan untuk mengembangbiakan bakteri secara general. Selanjutnya ada klasifikasi bakteri. Yang pertama ada klasifikasi bakteri berdasarkan suhu, yang dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah psikofilik atau bakteri yang dapat tumbuh pada suhu 0 sampai 20 derajat Celcius. Yang kedua ada mesofilik atau bakteri yang dapat tumbuh pada suhu 20 sampai 45 derajat Celcius. Yang ketiga ada thermofilik atau bakteri yang dapat tumbuh di atas dengan suhu di atas 45 derajat Celcius. Selanjutnya ada klasifikasi bakteri berdasarkan oksigen. Yang pertama adalah ada aerob, yaitu mikroba yang membutuhkan oksigen untuk tumbuh. Yang kedua ada anaerob atau mikroba yang tumbuh tanpa butuh oksigen. Anaerob sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama ada anaerob fakultatif atau mikroba yang dapat tumbuh dengan atau tanpa oksigen. Yang kedua ada anaerob obligatif atau bakteri yang tidak butuh oksigen. Jika ada oksigen maka akan merusak selnya. Selanjutnya klasifikasi bakteri berdasarkan pH ada 3. Yang pertama ada acidofilik, yaitu bakteri tumbuh pada pH 1,1 sampai 5,5. Yang kedua ada neutrofilik atau bakteri yang tumbuh pada pH optimal sekitar 5,5 sampai 8,5. Yang ketiga ada alkalifilik atau bakteri yang tumbuh pada pH 8,5 sampai 11,5. Selanjutnya ada klasifikasi bakteri berdasarkan pemecahan substrat. Yang pertama ada bakteri proteolitik atau bakteri yang mampu menghasilkan enzim protease. Yang kedua ada bakteri lipolitik atau bakteri penghasil enzim lipase dalam menghidrolisis lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga ada bakteri amilolitik, yaitu salah satu bakteri yang menghasilkan enzim amilase. Yang keempat ada bakteri selulolitik atau bakteri yang mampu menghasilkan selulase dan menghidrolisis selulosa menjadi produk yang lebih sederhana, yaitu glukosa. Selanjutnya kita akan membahas sterilisasi. Sterilisasi merupakan pembasmian mikroorganisme pada alat, bahan, media, atau yang lainnya, baik dalam bentuk vegetatif maupun spora. Sterilisasi memiliki tujuan yang pertama untuk mematikan mikroorganisme patogen dalam alat dan bahan, dan yang kedua untuk mempertahankan kondisi aseptis pada alat dan bahan. Jenis-jenis sterilisasi, yang pertama ada sterilisasi fisik yang dibagi menjadi 2, yaitu sterilisasi basah yang menggunakan autoclave, dan yang kedua adalah sterilisasi kering yang menggunakan oven atau pemijaran atau api bunsen. Yang kedua ada sterilisasi mekanik yang menggunakan filter atau saringan. Contoh filter yang digunakan itu seperti filter Sage, filter Chamberlain, dan filter Bakerveld. Yang ketiga ada jenis sterilisasi yaitu sterilisasi kimiawi. Yang pertama menggunakan alkohol 70%. Alkohol 70% itu dianggap sudah dapat membasmi mikroba sampai spora. Yang dilakukan dengan cara menyemprotkan alat sebelum digunakan. Yang kedua menggunakan disinfektan yang penggunaannya juga sama, disemprotkan ke alat. Selanjutnya ada mekanisme sterilisasi. Yang pertama sterilisasi menggunakan autoclave, yaitu yang dilakukan dengan cara pemanasan. Lalu rantai tunggal DNA pada mikroorganisme akan rusak dan uap air masuk ke dalam sel mikroba dan mikroba akan mati. Yang kedua ada oven yang dilakukan dengan cara pemanasan. Lalu mikroorganisme akan terdehidrasi dan energi mati sehingga mikroba juga mati. Yang ketiga ada alkohol 70% yang dilakukan dengan cara penyemprotan. Lalu mikroba yang terkena akan terjadi denturasi protein dan pelarut membran lemak, sehingga mikroba atau bakteri akan mati. Tahapan sterilisasi dengan autoclave itu ada 4. Yang pertama dengan menyiapkan alat autoclave yang digunakan. Yang kedua ada alat yang akan disterilisasi itu dibungkus dengan kertas. Yang ketiga alat yang sudah dibungkus dimasukkan ke dalam autoclave. Lalu dilakukan sterilisasi dengan tekanan 2 atm di suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme sterilisasi. Yang pertama ada jenis pemanasan, yang kedua ada suhu dan lama pemanasan, yang ketiga ada jumlah sel mikroorganisme yang ada,
Yang keempat ada keberadaan spora pada mikroorganisme. Yang kelima ada jumlah alat dan bahan yang digunakan. Yang keenam ada jenis bahan yang mengandung mikroorganisme. Selanjutnya kita akan membahas tentang inokulasi. Inokulasi merupakan proses pemindahan mikroba atau bakteri dari media lama ke dalam media baru dengan tingkat ketelitian yang tinggi dalam kondisi aseptis. Inokulasi sendiri memiliki tujuan yaitu untuk memindahkan mikroba dari media yang lama ke media yang baru, dan yang kedua untuk mengembangkan inokulum pada media yang baru dalam keadaan steril. Selanjutnya ada dalam inokulasi sendiri membutuhkan pengenceran. Pengenceran merupakan penambahan sejumlah pelarut dalam suatu senyawa pekat. Tujuan dilakukan pengenceran sendiri yang pertama untuk mengurangi kepadatan mikroba dan yang kedua untuk mempermudah perhitungan mikroba. Cara kerja pengenceran sendiri yaitu dengan cara 1 mili inokulum dilarutkan dalam 1 mili pelarut, dan itu akan menghasilkan pengenceran sekitar 10⁻⁻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 ⁻
sel pengenceran 10⁻3. Metode inokulasi sendiri ada beberapa. Yang pertama ada metode stick plates atau penggesekan atau gores, yaitu metode inokulasi yang dilakukan dengan menggoreskan sampel mikroba dengan cara membuat goresan pada cawan menggunakan jarum OC yang sudah dipanaskan. Kelebihan dari metode ini yaitu koloni bakteri yang tunggal, dan yang kedua, pora goresan dapat dibuat dengan pola tertentu, dan yang ketiga, bakteri kontaminan mudah untuk dibedakan. Kekurangannya yaitu apabila dilakukan pada bakteri yang memiliki flagelia, maka akan membentuk koloni yang menyebar. Yang kedua ada metode pour plate atau penuangan, merupakan metode inokulasi yang dilakukan dengan mencampurkan mikroba dengan media yang masih hangat dengan suhu 45 derajat Celcius, kemudian didinginkan kembali. Kelebihannya yaitu tidak memerlukan keterampilan yang tinggi atau mudah dilakukan. Terus yang kedua dapat memperoleh biakan yang murni pada petri. Yang ketiga hanya sel yang masih hidup yang dihitung. Dan yang keempat beberapa jenis mikroba dapat dihitung sekaligus. Kekurangannya sendiri yaitu hasil perhitungannya tidak menunjukkan jumlah sel mikroba yang sebenarnya. Yang ketiga ada metode sebar atau spread plate, yaitu metode yang menggunakan teknik isolasi mikroba dengan cara menginokulasi kultur mikroba secara pulasan atau sebaran di permukaan media agar yang telah memadat. Yang keempat ada metode swab atau metode ulas yang merupakan metode inokulasi yang dilakukan dengan menggunakan cotton bud steril yang dibasahi dengan aqueous atau peptone water atau air garam fisiologi steril. Cotton bud diusapkan pada permukaan sampel dengan luasan tertentu. Cara kerja pour plate sendiri, yang pertama siapkan tabung reaksi, yang kedua siapkan inokulum 1 ml lalu dituang ke media ke dalam cawan, lalu cawan ditutup, disolatif dan dibalik. Yang kelima diinkubasi sekitar 2x24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Yang keenam amati koloni yang tumbuh. Yang kedua ada cara kerja stick plates. Yang pertama ambil inokulum dengan jarum OC. Yang kedua pindahkan inokulum dengan menggesekkan ke permukaan media. Yang ketiga cawan petri ditutup dan disolatif. Dan yang keempat diinkubasi 2x24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius dan diamati koloni yang tumbuh. Fase pertumbuhan bakteri sendiri ada 4. Yang pertama ada fase lag atau fase beradaptasi. Yang kedua ada fase log atau fase bakteri akan bertumbuh secara pesat. Yang ketiga ada fase stasioner atau bakteri yang mati dan yang hidup akan berjumlah sama. Dan yang keempat ada fase kematian, yaitu bakteri yang mati akan berjumlah lebih besar dari bakteri yang hidup. Terus selanjutnya ada ciri-ciri bakteri, yaitu yang pertama ada bulat beraturan, terus ada mengkilap dan berkoloni. Selanjutnya ada perhitungan mikroba, yaitu menggunakan teknik enumerasi menggunakan metode Vardias dengan syarat harus memiliki 30-300 koloni. Rumus yang digunakan yaitu jumlah koloni per cawan dikali 1 per faktor pengenceran. Sekian yang review materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.